Jadi tim ahli wali kota itu sebetulnya terdiri dari beberapa akademisi yang dalam hal ini berjumlah 8 orang. Ditugasi secara khusus oleh Bapak Wali Kota untuk membantu melakukan percepatan terhadap pencapaian visi Kota Surabaya yang pada prinsipnya berbasis kepada kota yang maju, humanis dan berkelanjutan tadi. Intinya begitu. Nah, kami berjumlah 8 orang. Di sini hadir beberapa. Tentunya yang pertama adalah Profesor Badri Sutoco. Dari UNER cukup banyak, saya kira, malah paling banyak ya. Dari Pascasarjana semua. Jadi beliau, kemudian yang kedua adalah Pak Suparto Wijoyo, kemudian yang ketiga itu Bu Nuri Herawati, kemudian keempat ini Pak Isa Ansori yang sudah kita kenal sebagai pakar pendidikan, kemudian dari UPN Ibu Marta, saya malah lengkapnya Ibu Marta dari UPN, kemudian ada dari UINSA Pak Andri yang mungkin nanti juga akan hadir, dan terakhir saya. Gitu. Jadi kami mempunyai keahlian di dalam bidang masing-masing yang saling melengkapi. Oh, ada yang dari UNER juga ketinggalan karena sedang ke Korea ya. Pak Hari dari Sospol. Pak Hari itu apa? Oh, politik Sospol ya. Jadi kami berdelapan gitu ya, mencoba membantu proses percepatan pencapaian terhadap visi Kota Surabaya. Nah, pendekatannya yang dilakukan adalah kita berusaha untuk mengarahkan para kepala OPD yang secara total ada jumlahnya 65 ya, beserta para camat gitu ya, seluruh Surabaya untuk secara bersama-sama bergotong royong memfokuskan program unggulan mereka untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di tahun 2022 ini. Jadi nanti masing-masing pihak itu, masing-masing OPD itu berusaha untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan yang saat ini berdasarkan data sekitar 920 ribu. Dan itu akan diturunkan sampai kurang lebih 320 ribu. Jadi ada sekitar 600 ribu yang mau diturunkan secara serempak. Dan itu tentunya bukan pekerjaan mudah ya, harus melibatkan semua pihak, terutama OPD-OPD yang terkait. Dari mulai levelnya beliau ini yang membuat perencanaan sampai ke para camat dan lurah gitu. Nah, ini salah satu fokus kita yang ingin coba kita kembangkan gitu. Itu yang tugas utamanya. Sebetulnya tadi Prof. Badri sudah secara detail menjelaskan bahwa selama ini capaian Kota Surabaya sudah di atas kota-kota lain di Indonesia. Itu secara real begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari jumlah penghargaan yang diterima, baik level nasional maupun level internasional, itu sudah sangat luar biasa sekali diraih oleh pemerintah sebelumnya gitu ya, dalam hal ini Bu Risma. Nah, karena itu untuk memotivasi kita semua gitu ya, terutama kita harus naik kelas gitu. Sebab kalau kita melakukan apa yang sudah biasa dilakukan, itu bukan sesuatu lagi yang luar biasa karena kita sudah di atas. Dan itu salah satu persoalan besar yang dialami oleh siapapun. Meraih juara itu gampang, tetapi mempertahankannya itu yang sulit. Karena itu kita harus berinovasi. Makanya menggunakan 3 kata kunci tadi ya. Pertama, maju. Maju itu dalam pengertian di sini kita berupaya untuk selalu menjadi rujukan kota lain, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan manusia, sumber daya manusianya, termasuk dalam hal ini intellectual property-nya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk selalu maju dan selalu menjadi rujukan kota lain. Nah, ini tantangan kan sebetulnya. Jadi kita men-challenge diri kita sendiri. Terus yang kedua, humanis. Nah, walaupun dalam satu sisi kita berusaha untuk menjadi tampil terdepan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan yang di sekitar kita, no left behind gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bahwa esensi pembangunan itu sebetulnya membangun manusianya. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa tertinggal. Makanya tadi seperti disampaikan oleh Ketua Bapeda, kita ingin semua terlibat di dalamnya dan membangun Kota Surabaya sebagai wujud kebersamaan dan gotong royong tadi gitu. Intinya itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara berkelanjutan, inti dari berkelanjutan itu secara prinsip diterjemahkan bahwa
apa yang dilakukan itu harus lintas generasi, lintas status sosial, dan yang terakhir lintas organisasi. Jadi sekarang itu OPD tidak hanya, saya kan dinas sosial, saya ngurusin dunia saya, dinas pendidikan ngurusin sendiri, enggak. Pak Wali Kota tidak mau seperti itu. Tapi kita ingin masing-masing itu berupaya untuk saling membantu, mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Kota Surabaya secara bersama-sama. Jadi tidak mikir sendiri-sendiri. Nah itu sebetulnya yang sekarang sudah dicoba, karena Pak Wali Kota itu berkeyakinan kalau kita bisa bersinergi, maka hasil yang akan diraih itu jauh lebih besar daripada kemampuan orang per orang gitu. Jadi intinya sebetulnya begitu. Memang ya yang menjadi fokus sekarang ini, mungkin nanti dijelaskan lebih detail lagi oleh beliau. Yang jadi fokus untuk tahun ini khususnya adalah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga yang menjadi fokus kita ketika kita bicara lintas sosial adalah bagaimana memberdayakan terutama misalnya masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Itu yang jadi fokus itu, bagaimana supaya mereka bisa bekerja, dan itu outletnya katakanlah diusahakan oleh berbagai macam OPD, termasuk dalam hal ini lurah dan camat gitu ya. Bagaimana di lingkungannya mereka mendata siapa saja yang menjadi kaum yang OMBR termasuk itu, kemudian apa saja yang bisa dibuat untuk mereka supaya mereka mampu berdaya gitu. Intinya sepertinya seperti itu. Jadi ketika kita lontas sosial, kita melibatkan semua pihak tanpa mempedulikan statusnya. Nah, karena fokusnya untuk tahun sekarang 2020 itu mengentaskan kemiskinan, maka fokus utama kita ke kaum MBR. Mari kita kerja bersama bagaimana supaya mereka bisa mandiri gitu intinya. Tagline-nya sekarang tidak maju lagi, maju ya naik kelas kan gitu ya kan gitu. Sehingga Surabaya ini beda ya, ada diferensiasi kan gitu. Kalau ada banyak hal yang kalau tidak kemudian diangkat sebagai isu naik kelas, itu tidak akan terchallenge, akan menjadi biasa-biasa saja. Sehingga kemudian challengingnya adalah naik kelas. Nah dalam konteks pendidikan misalkan ya, pemerintah kota ini kan tugasnya ngurusi SD sama SMP. Sementara SMA, SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Sehingga secara administrasi sebetulnya tidak ada kewajiban pemerintah kota Surabaya itu mengurusi dalam hal keberlangsungan ya kan. Seperti apa adik-adik kita yang di SMA maupun di SMK. Tapi bagian dari tanggung jawab pelayanan ya kan. Maka kemudian adik-adik kita yang di SMA, SMK itu juga kemudian menjadi urusan dalam tanda kutip ya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Sehingga kemudian urusannya tidak sekedar ngurusi anak-anak SD, SMP, tapi juga ada anak-anak SMA, SMK yang mereka adalah warga Surabaya yang harus dilayani. Ya kalau misalkan kemarin itu ada kabar 729 anak SMA, SMK di Surabaya itu ijazahnya tertahan karena mereka tidak bisa ngambil ya kan. Kemudian Pak Wali Kota dengan semangat gotong royongnya itu maka kemudian ini dientaskan. Nah kerjasamanya dengan siapa? Dengan lembaga stakeholder. Jadi ini non APBD, partisipasi publik ya kan, kerjasama dengan Basnas, lalu ijazah yang menjadi kata kunci ya mereka untuk bisa survive ya kan. Hanya ijazah itu untuk kalau bekerja dia butuh ini, itu kemudian diambil semua oleh Pak Wali. Sehingga kalau tidak salah mengeluarkan anggaran sekitar 1,7 dan itu murni dari partisipasi publik non APBD. Nah menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, mampu mengendorse ya kan, publik ya kan, untuk lebih bersama-sama bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kota. Sehingga yang ada sekarang itu kesadaran bahwa tidak bisa semua itu kita selesaikan sendiri. Semua itu kita selesaikan dengan cara bergotong royong. Sehingga kalau kemudian masuk ke visi wali kota itu bergotong royong menjadi kota yang maju ya kan,
humanism ya, lalu berkelanjutan, dan program ini masuk di tiga-tiganya kan. Maju itu kolaborasinya, sekarang sudah tidak ada lagi orang itu merasa berhasil sendirian. Tadi Prof. Joni itu pengalaman beliau ketika membangun ITS ya kan, itu tidak ada dia tanda tangan sendiri gitu kan, semuanya tanda tangan Pak Menteri ya kan, tapi beliau yang berkarya bersama teman-temannya. Apa yang mau dibangun, bahwa ini milik bersama, ini kerja bersama. Nah saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Wali itu setidaknya bisa menduplikasi ini kan, yang apa yang pernah dilakukan oleh Prof. Joni ya kan, bahwa ingin mengatakan ini bukan pekerjaan saya sendiri, tapi ini pekerjaan bersama, pekerjaan kawan-kawan OPD, camat, lurah, dan yang lebih penting adalah ini adalah pekerjaan semua warga Surabaya. Nah saya kira ini sesuatu yang beda ya kan. Tidak ada kemudian pengakuan ini kerja saya, tapi ini kerja bersama. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Ini barusan tadi itu laporan warga itu ya kan. Saya itu gini, aku kisah porek gitu ya. Kok dilapori arek gak sekolah, bapak anak gak sekolah, nanti pokoknya sekolah gitu ya. Nah maksud saya begini, problem itu kan selalu ada ya. Nah, problem itu selalu ada, kalau akar masalahnya itu tidak diselesaikan, maka problemnya akan berulang terus ya kan, berulang terus, dan dari tahun ke tahun itu persoalan pendidikan itu kan sama. Kemudian MBR tidak diterima di negeri, ketakutan tidak bisa sekolah, terus pokoknya sekolah gitu. Tadi itu ada warga dari Asem Bagus, gimana itu anak saya nggak bisa diterima, khawatir, terus pokoknya sekolah gitu. Nah terus mau sekolah nanggone SMK di Petra sana kan, di jalan daerah Petra sana, rumahnya Asem Bagus. Sekolah itu 1 hari 2 hari, tidak 1 hari 2 hari. Kalau tiap hari ngeterni bapak ibu nanti iya nyambut gawenya akan jadi tidak selesai. Anaknya sekolah, bapak gak nyambut gawe nanti kan begitu. Sehingga saya mengajak masyarakat untuk rasional memilih sekolah kan begitu. Jangan hanya mengejar ini, tapi nanti akan mengorbankan yang lain-lainnya. Nah problem kita selalu sama di pendidikan itu. Karena apa? Dari data yang ada, jumlah SD, jumlah SD kalau di Surabaya ya, jumlah SD negeri itu ada 276. Jumlah siswa yang lulus SD itu 200.000. Kemudian masuk ke SMP itu cuma ada 67 sekolah. Sehingga kapasitas SMP-nya itu 40.000. Untuk SMP negeri kapasitasnya 40.000. Berarti ada 160.000 anak yang tidak tertampung di negeri. Dan ini random ya kan, ada yang kelas atas, menengah, ada yang bawah. Nah problemnya kan yang di bawah bagaimana kan begitu. Begitu juga ketika nanti dari SD yang jumlahnya sekitar 160.000, data itu sekitar 20% itu mereka off, tidak di sekolah, mengambil sekolah-sekolah non formal ya kan begitu. Nah dari 160.000 itu 60 kemudian masuk ke SMA, jumlah SMA-nya cuma 22. Jumlah SMA-nya cuma 22, kapasitas SMA-nya itu cuma 12.000. Nah, dari 160.000 lulusan kan begitu, berarti akan semakin banyak ya kan. Nah problemnya sama. Problemnya sama yaitu mereka berada di wilayah yang sama, kemudian sekolahnya tidak berkembang, masyarakatnya berkembang. Nah lalu rumah-rumah itu kan tidak bisa pemerintah membangun sekolah di sana, sehingga problemnya akan selalu sama. Nah apa yang bisa dilakukan ya kan? Apa yang bisa dilakukan? Nah kami ini kemarin mengusulkan harus ada perubahan mindset tentang pemahaman zonasi. Zonasi itu kan dipahami bahwa bukan dekat-dekatan kemampuan berpikirnya, tetapi kemampuan jarak rumahnya. Menurut saya ini nggak tepat ya kan, diterapkan di sektor pendidikan. Meskipun ini harus dilakukan, tapi persoalan akademis itu harus menjadi pertimbangan utama. Nah hari ini kan tidak begitu, sehingga kemudian memantik ketidakjujuran ya kan. Banyak wali murid, banyak warga itu supaya anaknya bisa diterima ya kan, kemudian memalsukan alamat ya kan.
setahun sebelumnya mereka pindah, tidak tahu caranya bagaimana supaya kemudian bisa tercatat menjadi warga di sebuah tempat yang dekat dengan sekolah. Dan menurut saya pendidikan tidak begitu, ya kan. Pendidikan itu mengajarkan kejujuran, ya kan, ada integritas di sana. Kalau kemudian cara mencapainya itu dengan cara-cara yang tidak berintegritas, roboh pendidikan kita itu. Nah, dengan sistem ini secara tidak langsung tanpa perubahan kebijakan itu kita sudah merobohkan pendidikan kita. Sehingga yang terjadi apa sekarang ini? Data kami itu dari tahun ke tahun tingkat kekerasan terhadap anak itu tidak pernah turun, ya kan? Kalau di masa pandemi kemarin itu laporan yang masuk ke kami itu ada 163, tahun 2020 ada 163, tahun 2021 itu ada 361, ada peningkatan 100%. Nah, jumlah terbesarnya apa? Kekerasan seksual, ya kan? Nah, lokusnya di mana? Surabaya tertinggi. Sehingga menurut saya ada gap di sini. Semangat kita tinggi, tetapi di tingkat implementasi kita lemah. Sehingga menurut saya di tengah keterbatasan itu harus ada keberanian untuk merubah mindset tentang perubahan kebijakan itu. Nah, saya kira ini yang mesti harus kita dorong pelan-pelan kan gitu. Nah, berkaitan dengan misalkan problem-problem naik kelas misalkan di persoalan pendidikan ya. Nah, keberanian pemerintah kota katakanlah memperlebar. Misalkan kemarin itu afirmasi itu misalkan 15% ya. Ini kemudian ditambah menjadi 25%. Ini bagian dari keberpihakan. Ya kan? Nah, menurut saya ini upaya misalkan sakit itu hanya menangani simptom-simptomnya saja ya, gitu. Tapi tidak menangani persoalan yang sebenarnya. Sehingga ke depan itu dibutuhkan. Di tengah keterbatasan itu maka yang dirubah adalah mindsetnya tentang kebijakan itu. Saya sih kemarin itu diskusi dengan DPRD, dengan kepala dinas dan sebagainya itu. Pemahaman zonasi itu kan orang yang berada di wilayah yang ditentukan sebagai zona mestinya diperlakukan sama. Nah, yang terjadi di pendidikan itu diperlakukan berbeda. Nah, perubahan ini yang saya kira mesti harus dilakukan. Nah, hari ini saya mendorong setelah PPDB tahun ini segera Dinas Pendidikan itu untuk membuat sosialisasi pemahaman tentang zonasi dan supaya apa masyarakat itu tidak panik. Hari ini kan banyak orang panik ya kan, di mana anaknya sekolah dan sampai hari ini di data saya sampai bulan Juni ya, itu ada 161 kekerasan terhadap anak. Jumlah tertinggi itu adalah penelantaran pendidikan. Jumlah tertinggi. Yang kedua kekerasan seksual ya kan. Nah, menurut saya ini harus kita antisipasi sebagai kota Surabaya yang maju, humanisme. Maka hal-hal seperti ini mesti harus kita antisipasi sehingga kewajiban konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa itu bisa dijalankan. Ya, selama akar persoalannya sama, ya kan, maka problem ini akan berulang-ulang. Ini sudah saya ingatkan, ya kan. Tapi ya karena memang kita ini kan senang yang kepepet-pepet ya. Jadi kalau bicara tentang aturan tentang pendidikan itu, setelah problemnya kita lihat hari ini kita potret, segera kita lakukan evaluasi, solusinya seperti apa, dan itu untuk solusi tahun depan seperti itu. Nah, kita ini kan senengan kepepet-pepet ya kan, kadang-kadang terus tinggal 1 bulan 2 bulan baru kita. Saya kira ini yang harus kita rubah. Surabaya naik kelas itu bagian dari merubah mindset siapapun ya kan. Kepala dinasnya harus merubah mindsetnya ya kan. Kalau biasanya itu 2 bulan menjelang PPDB baru membuat aturan, sekarang 1 tahun sebelumnya harus buat peraturan. Jadi kalau ngobrolin bagaimana sih kita melakukan pendekatan ke stakeholder begitu ya tepatnya. Ya kita mengatakan yang sejujurnya. Bahwa sebetulnya pemerintah kota dengan kekuatan APBD yang kalau dibanding dengan penduduk itu ya nyaris mungkin tidak bisa menyelesaikan problem itu. Itu kita cerita, jadi kita nggak lagi ngobrolin yang baik-baik doang begitu, tidak. Tapi kita harus sampaikan, kita mau membuat rumah kita sama-sama nyaman ya, kita gotong royong tadi balik kepada sebuah integrasi besar antara pemerintah kota, masyarakat,
stakeholder dan para pengampu yang memang betul-betul bisa sama-sama mencari aman istilahnya kota ini berarti sesuai dengan visinya Pak Wali tadi. Itu yang kami coba lakukan beberapa waktu itu. Jadi publik itu, stakeholder itu yang merasa, oh iya ya, saya harus juga ikut rembuk di situ. Mungkin salah satunya yang bisa saya contohkan pada saat COVID kemarin yang di dalam beberapa media itu kan ya tidak sendiri pemerintah kota. Ada uluran bagaimana supaya segera selesai. Kenyataannya kalau ngobrolin dengan APBD ya pasti juga butuh waktu yang lebih panjang, dan kalau lebih panjang berarti ekonomi kan jauh lebih terpuruk lagi begitu. Itu yang kami dengan semangat Surabaya Wani gitu ya kita ajak rembuk semua masyarakat Surabaya untuk sama-sama menyelesaikan, dan itu berbuah baik seperti yang kita rasakan sekarang itu. Jadi uluran-uluran dari masyarakat, peran-peran masyarakat itu kita bangun sama-sama Surabaya ini. Jadi sedikit cerita sebelum program-program atau strategi pemerintah kota bagaimana melakukan upaya keras untuk menurunkan angka-angka MBR itu. Yang pertama yang proses sustain untuk kita bisa lakukan sekarang yaitu update data, dan itu dilakukan juga oleh teman-teman yang di wilayah. Kita cerita wilayah itu ada RT, RW, terus ada kader Surabaya Hebat, terus lurah dan camat gitu. Jadi masing-masing dari beliau itu lurah kan, kalau lurah itu kan memang elemen terkecil di kita ya. Mereka Pak Lurah, Bu Lurah itu juga harus memahami bahwa potret lingkungannya, potret masyarakatnya seperti apa. Sehingga kalau ada situasi sosial yang memang harus benar-benar terinformasikan, tugas teman-teman di wilayah itu lakukan update itu. Melalui siapa ya, nanti terakhirnya karena ngomong masalah MBR itu adalah tugas dari dinas sosial, maka semuanya nanti akan berakhir di kanalnya dinas sosial. Setelah data terupdate tadi, tidak begitu saja selesai. Data itu di masing-masing wilayah kembali kita lihat, jadi gotong royongnya muncul di situ. Tidak top down, tapi ayo Pak Camat, ini ada MBR-mu sekian. Ayo Pak Lurah, ada MBR-mu sekian. Kira-kira yang mau dimainkan di situ tuh seperti apa? Maksudnya dimainkan itu apa sih yang bisa dibuat di situ supaya memang para MBR itu bisa berkarya lah begitu. Kita punya aset Pemkot yang mungkin belum teroptimalkan, itu salah satu wujudnya. Taruhlah kemarin itu di Jalan Nias itu kita lihat ada aset Pemkot di pinggir jalan di situ. Pak Camat berikut masyarakatnya di sekitar, Pak ini rembuk bareng itu ini dipakai untuk kafe begitulah, halala kafe. Terus kafe seperti apa ya? Kafe di mana pekerjanya adalah MBR. Itu yang bisa saya contohkan yang nyata ya. Sekarang sudah berjalan, sudah produksi, bahkan ya lumayan lah ada banyak orang yang memang sudah menikmati di situ. Jadi akan butuh orang yang mampu untuk meracik yang namanya kopi gitu ya Pak Arista. Siapa yang memang mau latih? Dinas Tenaga Kerja. Jadi bukan lagi urusan Pak Camat. Itulah sinergi besar tadi yang disampaikan para profesor tadi bahwa gak sendiri. Seperti itu, lintas PD. Itu disnakernya nanti yang akan melakukan pelatihan. Selanjutnya siapa yang akan melakukan pembinaan terhadap kelompok UMKM-nya? Kita punya dinas koperasi. Bagaimana model itu bisa disiapkan? Kita fasilitasi, teman-teman dinas koperasi memfasilitasi dengan perbankan. Mungkin kita perlu ngomong dong dengan para bank perbankan itu, bunganya enggak ya, atau bunganya ringan ya, atau apa seperti apa kayak gitu. Itu bagian dari negara harus hadir di situ. Oke. Habis itu pasarnya, bagaimana meramaikan pasar itu? Ya udah kita publis, kita dari para ASN dulu, ayolah kalau rapat di sini nih kita puterin duitnya dulu untuk mereka, untuk masyarakat, untuk MBR yang bekerja di situ. Itu salah satu dari yang kita siapkan untuk bagaimana ekonomi betul-betul percepatan ini bisa benar-benar pulih. Dan itu sudah lumayan banyak di beberapa camat, karena camat mempunyai tugas yang sama nih. Ayo Pak Camat, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Panjenengan yang ada di bawah yang memang betul-betul melihat sendiri masyarakat saya seperti apa di bawah itu yang didiskusikan dengan para warganya. Jadi tidak lagi bahasa top
down, enggak seperti itu. Artinya tetap kita rembuk dengan mereka. Karena bagaimanapun membaca demand di situ, membaca situasi di situ, apa sih yang memang bisa dihidupkan secara ekonomi dan bisa dilakukan oleh masyarakat MBR. Itu sebenarnya strategi yang sekarang. Optimalkan aset. Udah aset itu daripada nganggur, mangkrak, ya udah. Nanti beda lagi di wilayah, misalkan di wilayah mana itu barat di sana. Kan masih banyak aset-aset Pemkot yang berupa tambak begitu. Ya sudah, kelompok-kelompok MBR di sekitar sana ayo ini dipakai untuk urban farming tambak begitu, hasilnya ya sama, polanya sama, diputar seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi sinergi besar antar dinas, tidak lagi saya yang paling benar, saya yang paling bisa, itu enggak lagi. Jadi semuanya sudah memang harus betul-betul sinergi besar di situ. Jadi tidak bahasa bagito gitu ya, bagi roto enggak. Jadi kita pelajari di wilayah masing-masing. Kalau memang potretnya di pusat misalkan asetnya enggak begitu banyak, ya sudah kita bikin cara yang lain untuk bagaimana masyarakat MBR tadi tetap bisa berdaya. Misalkan salah satunya menjadi teamworknya di pemerintah kota, jadi tenaga support di situ, jadi tenaga kebersihan di itu kita lakukan. Karena memang kalau di sekitar situ nggak ada ya selesai. Artinya kan jadi nggak ngapa-ngapain lagi begitu, itu salah satu. Terus kita juga bisa channelingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta, para investor yang baru buka usaha di sini. Ya kita ngobrol, sekian persen dong SDM-nya itu harus orang lokal begitu. Itu bentuk sentuhan-sentuhan kita ke para investor yang memang ya mau menanamkan usahanya di sini. Seperti itu upaya kita untuk bisa. Dan alhamdulillah sambutannya hangat. Tadi pagi saya juga sempat diskusi juga dengan teman-teman stakeholder, itu disampaikan bahwa ya ikut merasa memiliki Surabaya. Jadi ya sudah enggak apa-apa sini, meskipun itu levelingnya juga harus di-upgrade pelan-pelan karena kemampuannya MBR itu juga butuh upgrade skill gitu. Butuhnya apa, adanya apa, pemerintah kota harus melakukan upgrade itu supaya memang mereka bisa lebih dari yang diharapkan. Saya melihat bahwa Kota Surabaya sudah melakukan upaya itu beberapa tahun belakangan ini, mulai dari penyusunan perencanaan anggaran sampai dengan realisasi sampai dengan evaluasi, semuanya memakai gitu. Dan sebetulnya konsep smart city itu tidak hanya melalui itu, tetapi bagaimana kolaborasi itu menciptakan satu sinergi yang berkualifikasi tinggi untuk keandalan, kemudian transparansi dan akuntabel. Bahwa apa yang kita lakukan itu bisa diamati, bisa dilihat, bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Smart City itu bisa dilakukan apabila kita memiliki kemandirian daerah yang cukup tinggi. Untuk Kota Surabaya, kemandirian daerahnya itu di atas 50%. Sehingga kita melihat bahwa kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri itu lebih dari 50%. Sehingga apabila kita mencanangkan sebagai Surabaya sebagai Smart City, sebetulnya dasarnya yang paling utama adalah kemandirian itu. Bagaimana kemandirian itu dibentuk? Kemandirian itu dibentuk dari kolaborasi kerjasama yang tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh seluruh stakeholder, di mana stakeholder itu memiliki jiwa handarbeni ya. Kalau di Surabaya itu lekat pokoknya, disebut arek ngono wis wani. Ya. Kalau Surabaya itu begitu. Artinya gini, kalau kita ngomong tentang bagaimana Smart City di Surabaya dijalankan, memang kita berproses dari sesuatu yang sangat prinsipil di dalam pelaksanaan pembangunan di dalam satu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan Kota Surabaya itu dimulai dari bagaimana kita merencanakan, kemudian bagaimana kita mengorganisasikan perencanaan itu menjadi satu perencanaan yang komprehensif, bahwa salah satu sektor atau subsektor berubah, maka keseluruhan dari
perencanaan itu akan berubah. Jadi kalau di dalam perencanaan pembangunan kita biasanya memakai analisis I/O ya, analisis input output, dan itu dikaitkan dengan kalau Surabaya itu dinamakan dengan GRMS. GRMS sebetulnya diadopsi dari konsep perusahaan profesional yang waktu itu dilakukan untuk bisa mengefisiensikan, melakukan efisiensi, melakukan efektivitas dari bagaimana satu program itu diturunkan, di breakdown, diterjemahkan, kemudian diimplementasikan dan dievaluasi. Itu semua merupakan langkah-langkah yang nyata dari Smart City yang ada di Kota Surabaya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Febri karena beliau lama di Bapeda, dan ini memberikan dampak kepada Surabaya pada saat pandemi kemarin. Kita berani untuk mengambil strategi V ya untuk pemulihan ekonominya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa initial endowment yang ada di Kota Surabaya itu mampu rucat gitu, kalau katanya orang Jawa itu rucat itu apa ya, kalau orang Madiun itu bisa paham ya, melompat keluar dari kubangan ini, jadi tidak landai tapi crut gitu, rucat. Nah, karena strategi V itu adalah strategi di mana pada saat kita sebelum pandemi itu pertumbuhannya sekian, pada saat pandemi kita amblek, kemudian kita berupaya untuk melakukan kebijakan ekspansif di mana itu dilakukan untuk bisa mengembalikan bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan semula sebelum pandemi. Nah, ini dilakukan oleh banyak negara dan banyak negara itu mempunyai kesimpulan bahwa kalau inisial endowment-nya itu kuat, maka dia bisa melakukan itu. Nah, Surabaya punya sistem atau social capital di mana ya wani itu tadi, arek Surabaya wani. Sebetulnya saya mulai dari MBR dulu ya. MBR itu apakah laki-laki atau perempuan, intinya mereka itu ada 4 desil 1 sampai dengan desil 4. Pada saat kita melakukan program yang disentuh paling sedikit tapi kemudian dia bisa keluar dari status MBR itu sebetulnya yang desil 4. Karena apa? Karena mereka sebetulnya punya penghasilan tetapi penghasilannya kurang mencukupi, sehingga apabila disentuh dengan program yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Febri bahwa program itu memberikan dampak kepada mereka dan keluarganya, maka kita sudah memberdayakan mereka, empower mereka. Kemudian untuk ibu-ibu atau perempuan, Surabaya ini banyak sekali memiliki program yang terkait dengan perempuan. Salah satunya adalah pembinaan UMKM. UMKM itu sebagian besar perempuan. Kami sendiri menjadi bagian dari program itu, antara lain di Kecamatan Bula, kemudian Kecamatan Tandes, di Kandangan, kemudian di Gunung Anyar, kemudian di Rungkut, Kecamatan Rungkut. Semua yang dibentuk dari inkubasi itu 95% itu perempuan. Karena apa? Ibu-ibu itu memiliki peluang yang sangat besar. Karena mereka selain menjadi ibu rumah tangga, mereka bisa menghasilkan. Kalau tidak salah di JTV itu tahun 2019 saya pernah menyampaikan tentang empowering itu. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya itu menyasar keseluruhan, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi tidak ada bias gender. Tetapi kalau Anda menanyakan bagaimana program itu dilakukan pada ibu-ibu, sangat banyak. Sangat banyak. Baru-baru ini juga Pak Wali menjadi sangat populis ya, karena Pak Wali melakukan kebijakan untuk ojek online perempuan. Itu diminta untuk berhenti.
Sampeyan lereno, ojo ngojek online bengi-bengi bahaya, resikonya tinggi. Ayo melok programe Pemkot Surabaya. Sampeyan warga Surabaya, iya. Makanya mereka bikin tagline besar-besaran bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Pak Wali. Karena apa? Karena memang resikonya sangat tinggi toh. Kalau mereka mengantarkan penumpang pada malam hari, kemudian di jalan ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Apa ibu-ibu ya kan? Padahal ada kesempatan yang bisa diberikan untuk mereka bisa produktif, mendapatkan tambahan penghasilan, kemudian empowering mereka untuk bisa menghasilkan sesuatu. Dan itu ada di programnya, ada di Diskopdak, Dinas Koperasi dan Perdagangan, ada di DP5A, tapi saya lupa itu singkatannya apa sekarang Bu Febri karena panjang jadi saya agak lupa. Kemudian di Dinas Sosial juga ada, kemudian di dinas-dinas lain, semuanya bergotong royong bekerja sama beserta lurah dan camat untuk memetakan di mana MBR itu berada, dan ini merupakan program yang dilakukan dalam periode waktu berapa lama, itu semua sudah terstruktur. Dari PDA, program ini dilaksanakan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Siapa yang berperan, siapa yang terlibat di dalam situ, apa saja yang dilakukan, kemudian berapa tambahan pendapatan untuk mereka. Nah ini penting. Kenapa? Karena apabila tambahan pendapatan itu sudah memberikan dampak yang positif di mana mereka keluar dari zona MBR itu, maka adik-adiknya yang di desil 1, desil 2, desil 3 itu bisa naik. Kalau yang desil 4 ini sudah keluar, maka desil 1, 2, 3 itu bisa naik. Sehingga apa? Sehingga pemerataan bisa dilakukan. Dan ini saya kira sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dan sekarang sedang digalakkan untuk tahun ini khususnya, karena tahun ini juga dilakukan sensus MBR untuk seluruh Kota Surabaya supaya percepatan penanganan MBR yang tadi disampaikan oleh Prof. Joni itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.